Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan urgensi dari audit forensik Sirekap. Kita ke Mas Tobas, soal audit forensik. Ini kan pada tanggal 19 Februari ya, artinya bulan lalu ini sudah dinyatakan oleh KPU bahwa audit ini sudah dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Meskipun tidak disebutkan secara gamblang apa lembaga yang melakukan audit tersebut. Nah, kenapa masih perlu untuk melakukan audit forensik dari Sirekap ini, Mas Tobas? Ya, terkait dengan permasalahan tadi di Sirekap ini memang kita memerlukan audit forensik untuk dua hal ya. Yang pertama, ini kalau masalah teknisnya mungkin ahli yang akan bisa menjelaskannya. Jadi yang pertama kebutuhannya adalah untuk memulihkan kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang terjadi oleh sistem yang sudah dibangun oleh KPK ini melalui Sirekap. Jadi audit untuk kemudian melihat apa yang menjadi permasalahan dan kemudian apa yang harus diperbaiki dan bagaimana caranya. Itu yang pertama. Nah, audit forensik ini yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk kedepannya ya, untuk pertanggungjawaban ya terhadap penggunaan anggaran, terhadap tugas transparansi akuntabilitas yang sudah kita serahkan kepada KPU melalui sistem ini. Nah, ini untuk pertanggungjawaban untuk kedepannya yang butuh waktu yang lebih panjang. Tapi untuk yang sekarang auditnya adalah untuk perbaikan dan pemulihan. Nah, tapi yang jelas ya, dengan adanya masalah di Sirekap ini ya tentunya akan menurunkan legitimasi pelaksanaan pemilu ya. Kenapa? Yang awalnya kita berharap ada akuntabilitas, ada transparansi, justru dikacaukan oleh sistem Sirekap yang keliru dan tidak berjalan ini ya. Jadi akuntabilitas dan transparansi menjadi pertanyaan besar. Yang kedua ya, jangan-jangan ini kan juga dugaan dan kecurigaan yang muncul akibat masalah ini, jangan-jangan justru dengan adanya masalah Sirekap ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ya untuk mengambil keuntungan ya dengan melakukan kecurangan-kecurangan ya pasca pemungutan suara ini dalam proses penghitungan ini. Nah, jadi kan akhirnya semakin menurunkan legitimasi dari pelaksanaan pemilu ini. Nah, ini yang benar-benar kita khawatirkan. Nah, tadi ketika kita break, saya sempat dengan Pak Agung bicara, memang seharusnya KPU ini juga punya plan A, plan B ya. Plan B-nya itu seperti apa? Nah, itu yang juga harus disiapkan ya. Dengan tujuan yang sama tadi, akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi publik juga untuk sama-sama mengawasi proses penghitungan yang saat ini setengah berlangsung. Oke, nah penggunaan teknologi informasi itulah yang sebenarnya sejatinya bisa memperkuat legitimasi pemilu di mata masyarakat yang menggunakan hak suara itu sendiri. Tapi masalahnya justru malah banyak dugaan yang muncul dan menimbulkan gaduh di masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.